Kita dari penumpang Lion Air JT308 rute Jakarta-Medan yang mengancam awak kabin dan mengaku membawa bom telah ditetapkan sebagai tersangka. Polresta Bandara Soekarno-Hatta menetapkan pria dengan inisial H atas pasal tentang penerbangan. Yang merasa petugas turun. Mau polisi, mau tentara, mau apa itu turun. Ada bom. Usai videonya viral di media sosial dan mengakibatkan penundaan penerbangan, penumpang dengan inisial H kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi telah memeriksa 8 saksi yang terdiri dari pramugari maskapai Lion Air hingga petugas Aftek dan memeriksa CCTV serta video yang tersebar di media sosial. Dalam hasil pemeriksaan, polisi tidak menemukan bom seperti yang diucapkan tersangka. Dan kini tersangka terancam hukuman maksimal 8 tahun penjara karena melanggar pasal Undang-Undang tentang penerbangan. Langkah yang sudah kita lakukan adalah ada 8 orang saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Kemudian kita juga menyita CCTV dan juga menyita rekaman video yang banyak beredar di masyarakat serta menyita barang bukti yang seperti tadi saya sampaikan. Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti, maka terhadap penumpang dengan inisial H, usia 42 tahun, dengan alamat di Pematang Siantar, hari ini kita tetapkan sebagai tersangka. Emosi yang bersangkutan ini tidak stabil ya. Kadang-kadang ada yang pertanyaan yang bisa dijawab, tapi banyak juga pertanyaan yang belum nyambung dengan apa yang kita sampaikan. Dan ini tentu menjadi tindak lanjut yang akan kita lakukan berkaitan dengan aspek kejiwaan dari yang bersangkutan. Saudara dokter spesialis THT, telinga, hidung, dan tenggorokan Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang menyebut ada peningkatan kunjungan pasien THT sejak beberapa bulan terakhir. MUI sudah mengeluarkan fatwa haram adanya karnaval sound horeg dari speaker yang mengeluarkan volume tinggi. Tapi sound horeg ini tetap digelar di sejumlah desa di Lumajang. Menurut dokter spesialis THT Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang, beberapa bulan terakhir ada peningkatan kunjungan pasien THT. Rata-rata pasien mengalami gangguan pada telinga. Pasien yang datang mengaku habis nonton sound horeg atau yang terdampak volume sound horeg dari tetangga yang menggelar hajatan dengan sound horeg. Ada peningkatan dari jumlah kunjungan pasien, ya biasanya itu tadi gejala-gejala seperti itu setelah kita telusuri, yang biasanya habis ikut acara itu dan memang mereka merasa terganggu atau mungkin tidak ikut tapi tetangganya. Sorotan berikutnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta aksi mengibarkan bendera One Piece tak dimanfaatkan pihak-pihak untuk mengganggu kesakralan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia. Meski demikian, ia mengaku aksi tersebut sebagai kebebasan berekspresi masyarakat. Mensesnek Prasetyo Hadi bilang pemerintah terbuka terhadap kritik publik terhadap kondisi negara yang diakuinya belum sesuai harapan masyarakat. Tapi ia meminta ekspresi masyarakat melalui bendera One Piece tak memicu imbauan agar mengibarkan bendera selain merah putih. Kalau berkenaan dengan kreativitas dari kawan-kawan komunitas-komunitas, tentu itu sebagai sebuah kebebasan berekspresi dan tidak ada masalah. Tapi tolonglah, ini jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang mengganggu kesakralan. Misalnya kemudian memanfaatkan kreativitas tersebut ya, untuk menghimbau ya, supaya mengibarkan bendera-bendera selain bendera merah putih. Kan itu yang tidak benar gitu. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, sejumlah warga diminta menghapus mural anime One Piece. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, seorang aparat keamanan ikut mengawasi penghapusan mural tersebut. Dalam video, sejumlah warga tengah menutupi mural dengan cat putih untuk menghapus gambar anime One Piece. Peristiwa ini terjadi di Jalan Kampung Duyu Sragen pada Minggu siang. Ketua RT setempat menyatakan gambar mural menjadi ekspresi anak muda menyambut 17 Agustus. Tapi ia memastikan lingkungan tak akan mengibarkan bendera One Piece. Ekspresi untuk menyambut hari kemerdekaan. Karena kemarin itu kan
banyak-banyak anak-anak muda yang mungkin ya udah tahu pengalaman dari media sosial, maka dari anak muda sendiri bikin gambar seperti itu. Untuk pemasangan bendera selain merah putih tidak boleh dipasang untuk wilayah Dayu RT 21. Saudara, tim pembela ulama dan aktivis melayangkan somasi ditujukan kepada Presiden ke-7